Halo semuanya, balik lagi di channel Mami Teddy Cat and Family. Selama ini aku dan suami paling nggak mau beli saham di saat IPO karena track record perusahaannya hanya bisa kita lihat di beberapa tahun terakhir aja. Contohnya saham yang akan aku bahas di video kali ini juga kita cuma bisa lihat rincian keuangannya dari tahun 2018 hingga 2021 aja. Dan juga seringkali di saat IPO harganya itu kurang stabil karena lagi hype. Jadi biasanya kalaupun tertarik sama suatu saham, kami menunggu setidaknya sampai 2 kuartal pelaporan keuangan agar kita bisa melihat kinerja perusahaannya setelah mereka IPO. Tapi kali ini ada satu saham yang mau IPO dan menarik menurutku untuk diamati, yaitu Mitratel atau PT Darya Mitra Telekomunikasi. Saham Mitratel ini ditawarkan di rentang harga 775 sampai 975 rupiah per lembar. Kalau ternyata nanti harganya adalah 975 rupiah per lembar dan semua sahamnya terjual, maka jumlah dana yang terhimpun adalah sebesar 24,9 triliun rupiah, bahkan lebih besar daripada dana IPO Bukalapak yaitu 21,9 triliun di bulan Agustus kemarin. Setelah membaca prospektus Mitratel, aku merangkum informasi-informasi penting terkait saham Mitratel ini di dalam video ini untuk melihat apakah saham ini layak untuk dibeli atau enggak untuk investasi jangka panjang. Pertama-tama kita kenalan dulu sama Mitratel dan model bisnisnya ya. Mitratel adalah anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Mitratel merupakan perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dalam hal jumlah menara yang mereka miliki dan mereka kelola. Mitratel memiliki 31% dari total menara telekomunikasi yang ada di Indonesia, diikuti dengan Protelindo yaitu anak usaha dari PT Sarana Menara Nusantara atau Tower sebesar 24% dan diikuti oleh Tower Bersama Group atau Tebik sebesar 22%. Tiga perusahaan ini adalah major players dalam bisnis menara telekomunikasi di Indonesia. Tiga perusahaan ini aja kalau di total jumlah menaranya udah mencakup 77% dari total menara telekomunikasi yang ada di Indonesia. Gimana perbandingan valuasi antara ketiga saham perusahaan ini nanti aku akan bahas. Sumber pendapatan Mitratel terbagi menjadi 3, yaitu penyewaan menara, reseller menara, dan layanan komunikasi lainnya di luar menara seperti contohnya fiber optik. Layanan yang memberikan pendapatan terbesar dari tahun 2018 hingga semester 1 2021 adalah penyewaan menara. Dan untuk kedepannya Mitratel akan fokus di layanan penyewaan menara ini dan mengurangi layanan reseller menara. Dari sisi keuangan, pendapatan Mitratel meningkat dari tahun 2018 hingga semester 1 2021. Pendapatan di semester 1 2021 naik 10,9% year over year menjadi 3,2 triliun. Cash flow atau arus kasnya juga meningkat setiap tahun dari tahun 2018 hingga 2021. Net profit marginnya juga meningkat terus dari tahun ke tahun. Tapi ROI-nya turun naik dan di semester 1 2021 nilai ROI-nya adalah sebesar 10,2%. Nggak terlalu wow, tapi nggak jelek juga. Kalau dibandingkan dengan perusahaan menara telekomunikasi lainnya di Indonesia dan juga di luar negeri, Mitratel mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi, yaitu compound annual growth rate sebesar 16% dari tahun 2016 hingga 2020. Tapi dari sisi return on investment atau ROI-nya, di tahun 2020 sebesar 10% masih di bawah kedua perusahaan menara besar lainnya, yaitu Tower dan Tebik. Salah satu hal lain yang penting juga untuk diperhatikan ketika ingin membeli saham di bidang menara telekomunikasi adalah tenancy ratio, yaitu jumlah total penyewaan suatu perusahaan menara telekomunikasi di menaranya dibagi dengan jumlah total menara. Tenancy ratio Mitratel ini meningkat terus dari tahun 2011 hingga 2020. Di semester 1 2021, tenancy ratio-nya turun menjadi 1,57 karena memperhitungkan jumlah menara yang baru diakuisisi di semester 1 2021 kemarin. Kalau jumlah menara yang baru tersebut dikeluarkan dari perhitungan, maka tenancy ratio-nya menjadi 1,7. Tapi angka ini juga masih tetap lebih kecil dibandingkan tenancy ratio dari dua kompetitor lainnya, yaitu Protelindo milik Tower sebesar 1,86 dan Tebik sebesar 1,89. Namun dibandingkan dua kompetitor terbesarnya tersebut, Mitratel memiliki beberapa keunggulan. Pertama adalah memiliki jumlah menara yang paling banyak di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan 57% diantaranya berada di luar Jawa, di mana masih banyak ruang untuk meningkatkan penetrasi layanan jaringan telekomunikasi.
Dan yang kedua, Mitratel memiliki basis konsumen yang kuat yaitu Telkomsel yang merupakan pemegang 48% pasar telekomunikasi seluler di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, gimana prospek bisnis menara telekomunikasi ke depannya? Penggunaan data seluler per pelanggan di Indonesia telah meningkat 11 kali dalam 5 tahun terakhir, dengan jumlah pengguna internet terbesar ketiga di Asia Pasifik. Tetapi density atau jumlah menara per 1000 penduduk di Indonesia masih di bawah negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Kondisi ini diperkirakan akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk kapasitas menara telekomunikasi di Indonesia. Berikut ini adalah roadmap ekspansi yang akan dilakukan oleh Mitratel dari tahun 2021 untuk meningkatkan pendapatan mereka. Di tahun 2021 hingga 2022 akan ekspansi ke layanan fiber dan infrastructure as a service. Dan di tahun 2022 akan menyediakan infrastruktur untuk mendukung 5G. Salah satu hal lain yang perlu dilihat dari saham yang akan IPO adalah penggunaan dana hasil IPO-nya. Sebaiknya sih cari saham yang akan menggunakan dana IPO-nya untuk ekspansi bisnisnya, bukan untuk membayar hutang. Kalau Mitratel ini dari total dana yang terhimpun lewat IPO, 90%-nya akan digunakan untuk pengembangan bisnis. 44% dari 90% tadi akan digunakan untuk membangun menara baru dan ekspansi ke teknologi dan layanan yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara, seperti layanan digital dan fiber. Sedangkan 56%-nya akan digunakan untuk akuisisi menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Dalam prospektusnya, Mitratel juga menyebutkan bahwa akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio maksimal 70% dari laba bersih. Cukup tinggi sih ini menurutku. Kalau bisnis suatu perusahaan masih ingin bertumbuh, idealnya dividen payout ratio-nya maksimal 50%. Kalau dilihat dari riwayat pembagian dividennya sebelum IPO, memang dividen payout ratio-nya nggak pernah lebih dari 50%, which is good menurut aku. Nah, sekarang kita mau lihat valuasi saham Mitratel ini. Dari data-data yang tersedia di dalam prospektus Mitratel, kita bisa hitung berapa PBV-nya, yaitu sebesar 4,28 dan price to earning ratio-nya sebesar 41,76. Udah cukup mahal sih ya kalau kita lihat dari PER-nya. Nah, sekarang kita mau bandingin valuasinya dengan dua kompetitor besarnya yaitu Tower dan Tbig. Ternyata PER Tbig masih lebih tinggi daripada MTEL dan Tower, yaitu sebesar 52,76. PBV Mitratel adalah yang paling kecil di antara tiga saham ini. Kalau kita kalikan PER dan PBV tiap emiten, nilai Mitratel berada di tengah-tengah antara Tower dan Tbig, yaitu sebesar 178,73. Jadi saham Mitratel ini bukan yang paling mahal ataupun paling murah, berada di tengah-tengah. Kesimpulannya, walaupun aku udah punya saham Tower, menurutku saham Mitratel ini memiliki fundamental yang juga baik dan masih memiliki ruang untuk bertumbuh, karena itu layak untuk dibeli sebagai instrumen investasi jangka panjang. Aku bahkan kemarin udah place order untuk membeli IPO-nya. Tapi kembali lagi, ini hanya analisa dan opini pribadi, bukan rekomendasi untuk beli ya. Silakan teman-teman melakukan riset lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi. Kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel aku ya, supaya video ini lebih gampang ditemukan oleh orang-orang lain yang membutuhkan informasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.